Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Febria Putri, NIM 1814080077. Baiklah, saya akan membahas materi bab yang ke-6, yaitu tentang membran sel. Sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter terkecil dari makhluk hidup yang berupa ruangan kecil yang dibatasi oleh selaput dan berisi cairan pekat. Sel merupakan suatu unit dasar biologi. Membran sel, bahasa Inggrisnya yaitu sel membran, plasma membran, plasma lemma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Yang pertama yaitu tentang konsep fisika dalam membran. Membran sel merupakan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran sel tersusun dari senyawa fosfolid, protein, dan karbohidrat. Membran sel berupa selaput tipis disebut dengan membran plasma. Pada proses membran berbasis gaya dorong tekanan, masing-masing proses dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran pori, di mana ukuran pori masing-masing mengikuti urutan sebagai berikut. MF, UF, NF, RO. Ini perbandingan proses membran berbasis gaya dorong tekanan, Mulder 1996. Ini adalah plasma membran. Yang kedua yaitu konsep transfer aktif pada membran. Transportasi melalui membran sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu tetap hidup. Demikian juga sebaliknya. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk dan keluar sel melalui membran sel. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosit trifosfat ATP. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, kontras, endositos, dan eksositos. Ini adalah gambar dari transport aktif ATP dan ADP. Yang ketiga yaitu konsep difusi pada membran. Difusi merupakan gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi yang lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Ini adalah transport pasif difusi, sebelum dan sesudah. Ini terjadi difusi sederhana. Ini difusi bersyarat. Yang keempat, konsep osmosis pada membran. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan konsentrasi rendah hipotonis menuju konsentrasi tinggi hipertonis melalui membran semipermeabel. Peristiwa osmosis adalah diperoleh larutan isotonis. Isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan. Pada larutan bagian X merupakan hipotonik dan larutan pada Y adalah hipertonik. Kondisi tersebut akan membuat larutan X berkurang menuju ke Y menjadi M, membran semipermeabel. Ini larutan hipotonik, ini larutan hipertonik. Menjabarkan volume transport melalui membran. Membran sel bersifat permeabel.
Terdapat ion dan molekul polar spesifik. Permeabilitas sering dinyatakan sebagai fluks. Definisi fluks dalam volume permeabel yang melewati satu satuan luas membran dalam waktu tertentu. Yang A. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul pada suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk dan keluar sel melalui membran sel. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi lagi. Yang ke-6, konsentrasi konsep transport pada darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena berfungsi sebagai alat transportasi serta memiliki kegunaan yang lainnya untuk menumpang kehidupan. Sistem transportasi darah pada manusia. Ini terdapat bagian-bagian darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Yang ketujuh yaitu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang berbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Bahwa nilai tekanan osmotik tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan yang dinyatakan dengan kemolaran larutan. Tekanan eksternal diaplikasikan pada larutan untuk melawan tekanan osmotiknya, sehingga hasilnya adalah perpindahan air dari larutan hipertonik ke larutan hipotonik. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.